Datang di Festival Ekonomi Syariah Banua. Sebagai pembuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini, sambutlah Tari Tarhib Al-Banjari dari Sanggar Kemilau Intan, Kabupaten Banjar. Sebuah tari garapan baru yang berakarkan gerak dari gerak-gerak dasar tari Kalimantan Selatan yang dipadukan dengan japin Arab. Tarhib Al-Banjari dalam bahasa Arab tarhib yang berartikan penyambutan dan Al-Banjari yang berartikan tanah Banjar. Dalam tarian ini mengangkat tradisi Melayu Banjar untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang berkunjung ke bumi Serambi Mekah. Biasanya disambut dengan sinoman hadrah yang dilanjutkan barudat dan diiringi salawat-salawat Nabi dengan harapan menolak bala. Dengan penata tari Roni Arifin SPD dan penata musik Karisman Oli SPD dan Ahmad Hasan SPD dan penata rias serta busana dari Sanggar Kamilau Intan Collection. Hadirin dan para tamu undangan, sambutlah Tari Tarhib Al-Banjari. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk tari Tarhib Al-Banjari dari Sanggar Kemilau Intan, Kabupaten Banjar. Acara selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir secara offline ataupun online. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala Kantor Regional 9 Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Departemen Regional, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia sekawasan Timur Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili yang berhadir secara offline ataupun online.
Yang kami hormati kepala atau yang mewakili SKPD yang hadir secara offline ataupun online. Yang kami hormati tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan wilayah, serta kepala cabang perbankan, kepala atau ketua asosiasi, pimpinan media, pimpinan pondok pesantren termasuk pimpinan perusahaan atau yang mewakili baik yang berhadir secara offline maupun online, serta undangan yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan Festival Ekonomi Syariah Banua. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Tentunya acara ini juga menerapkan protokol kesehatan, jadi sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh hadirin ataupun pengunjung dari Tutamul Banjarmasin yang hadir untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sebagai informasi Bapak Ibu hadirin sekalian, Bank Indonesia bekerjasama dengan stakeholder terkait senantiasa melaksanakan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui kampanye massal seperti seminar, workshop, dan juga talk show. Sejak tahun 2014, Bapak Ibu hadirin, Bank Indonesia rutin menyelenggarakan Indonesia Syariah Economy Festival ISEF. ISEF ini merupakan event tahunan yang terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu Syariah Economic Forum dan Syariah Fair. Benar sekali ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan forum ini terdiri dari seminar atau workshop, sedangkan Syariah Fair terdiri dari talk show serta outlet bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, lembaga keuangan, dan lembaga terkait. Selain itu Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan ISEF yang berskala nasional, Bank Indonesia memandang perlu diselenggarakannya kegiatan sejenis yang berskala regional. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017 dan aktif diikuti oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dan tahun ini Festival Ekonomi Syariah kembali dilaksanakan di Banua dengan tema bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi Banua. Boleh saya minta tepuk tangan untuk acara kita pada kesempatan kali ini. Dan tentu kita berdua, saya Dini dan juga rekan saya Putra, izinkan kami untuk bisa memandu acara pada hari ini di Festival Ekonomi Syariah Banua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka rangkaian acara sudah saksikan kita tadi sebuah tarian. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memimpin doa kita pada kesempatan kali ini. Kami mohonkan dengan hormat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, kepada Bapak Haji Muhammad Tamrin, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, dengan rasa khusyuk dan tawadhu serta sikap setia dan taat dan tunduk, kami selalu memohon petunjuk seraya menundukkan kepala, memanjatkan doa, menadah pemberian tinta, sekaligus kami haturkan puji syukur seraya terus bertafakur, bertadabbur, berbuat jujur. Semoga ekonomi berkembang subur, COVID-19 segera hancur. Ya Allah, saat ini kami mengikuti kegiatan event Kremoni Indonesia Syariah Ekonomi Festival 2021 yang digagas
Bank Indonesia, termasuk partisipasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan dengan semarak KTI 2021. Ya Allah, kami mohon berkenan memberkahi, merahmati, meridai acara ini. Ya Allah, semoga acara ini menjadi wahana silaturahmi, sarana komunikasi, sosialisasi, dan promosi mewujudkan eksistensi Indonesia sebagai pusat layanan unggulan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang global, sekaligus sebagai pusat produk-produk halal. Ya Allah, ya Kawi, kami mohon kekuatan agar kami bersinergi, berkolaborasi untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan baru menuju Indonesia maju, sekaligus mengimplementasikan ekonomi dan keuangan syariah serta gerakan sadar wakaf agar kehidupan semakin berkah. Ya Allah, ya Karim, kami mohon muliakan kami dengan memiliki akhlak dan karakter terpuji, mampu mengembangkan potensi yang kami miliki, mudah melakukan transaksi ekonomi sesuai syar'i, dengan saling menghormati, menghargai, selalu menebar senyum setulus hati. Ya Allah, tolonglah, lindungi kami, selamatkan kami dari pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memimpin doa kita pada kesempatan hari ini. Baik, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kami mohon dengan hormat kepada M. Zaki Pratama untuk dapat membacakan ayat suci Al-Quran dari santri Hafidran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin selanjutnya sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan kepada Bapak Aman Son sendiri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Safrizal ZA MSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Supian HK SHMH, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhammad Tabrin, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wuryanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Gustafayan di MSI. Ini selalu hadir Pak Gubernur di mana ada kegiatan-kegiatan keekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Yani. Tentu Regional CEO Bank Syariah Indonesia Banjarmasin Bapak Al-Huda Janis. Terima kasih Pak. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan Bapak Profesor Dr. Haji Kamrani Buseri MA. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Irham Syah Syafari. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Bapak Haji Mairizani MAG. Ketua Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia Kalimantan Selatan, Ibu Yeni Mulyani. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Kiai Haji Zarkasi Hasbi LC, atau yang mewakili dalam ini ada Ustadz Antum, saya lihat. Pimpinan Bank Indonesia di kantor pusat dan kantor perwakilan seluruh Indonesia. Tentu rekan saya juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan atau yang mewakili. Tentu Bapak Ibu pimpinan SKPD yang hadir maupun yang ada secara online yang ada saat ini, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, pimpinan wilayah perbankan Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir pada hari ini, Ketua Ikatan Wanita Perbankan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ibu pimpinan dan pengasuh pondok pesantren dan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan Road to Beziar Kawasan Timur Indonesia 2021 yang pada tahun ini bertemakan bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi Banua. Pada kesempatan yang baik ini dan berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Safrizal ZA MSI. Terima kasih Bapak bisa hadir beserta seluruh jajaran Forkopimda atau yang mewakili. Terima kasih Bapak bisa hadir. Tentu Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili, pimpinan wilayah perbankan Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren dan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan, dan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini, baik secara
offline maupun secara online yang bisa mengikuti pada pagi ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kalimantan Selatan, khususnya dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Selatan. Hadirin yang saya hormati, tentu pandemi COVID-19 telah menyisakan duka yang mendalam bagi kita semua. Untuk itu, mari kita memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berlalu. Kegiatan Road to Pejar KTI 2021 pada pagi hari ini dilaksanakan secara online dan offline dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia dan dunia. Pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian telah memaksa ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia terkontraksi serta mengganggu rantai pasok global. Hal ini mendorong banyak negara untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya melalui transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi dapat memperkuat struktur perekonomian nasional untuk tumbuh tinggi dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan, termasuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Terlebih, di tengah implementasi bauran kebijakan nasional akibat pandemi COVID-19, kinerja ekonomi syariah secara umum tumbuh lebih baik jika dibandingkan perekonomian nasional. Jika diwakili oleh sektor prioritas dalam pengembangan ekosistem halal value chain, yaitu sektor pertanian, makanan halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim, kontraksi ekonomi syariah Indonesia pada 2020 mencapai 1,72% year-on-year, tidak sedalam ekonomi nasional yang mencapai 2,07% year-on-year. Hal ini mengingat prinsip dasar ekonomi syariah yang pada dasarnya mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang akan selalu berujung pada aktivitas ekonomi real secara produktif dan seimbang. Ekonomi syariah mengedepankan kemitraan yang berkeadilan, mencegah spekulasi non-produktif yang dapat memicu ketidakstabilan, serta memandang kelestarian alam sebagai amanah yang harus dijaga. Karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat tercermin dari data statistik perbankan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah di bulan April 2021 yang tumbuh sebesar 7,6% year to date dengan angka sekitar 1.539 triliun rupiah. Ini luar biasa perkembangan syariah. Kalau tahun-tahun yang lalu kita ada kisaran di 5-6%, sekarang di 2021 sampai April sudah 7,6% year to date dalam rangka pembiayaannya. Itu. Perkembangan ekonomi syariah juga tercermin dari data pangsa sektor halal value chain terhadap pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 24,80% di tahun 2020, melanjutkan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Hadirin sekalian yang saya banggakan, untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan otoritas terkait lainnya terus bersinergi dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin fokus, ditandai dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau kita sering kenal KNKS. Sebagai anggota KNKS,
Bank Indonesia memiliki visi untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global melalui pengembangan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah pemberdayaan ekonomi syariah dengan strategi utama pengembangan ekosistem halal value chain. Pilar kedua adalah pendalaman pasar keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber pembiayaan syariah untuk perekonomian, baik melalui keuangan komersial maupun sosial syariah ataupun integrasi keduanya. Terakhir yang ketiga adalah penguatan riset, asesmen dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin yang kami hormati, kegiatan Road to Pasir Kawasan Timur Indonesia 2021 pada pagi hari ini merupakan implementasi program ekonomi syariah Bank Indonesia di kawasan Timur Indonesia yang mendukung pilar penguatan riset, asesmen dan edukasi. Sebagai informasi, FESYAR atau Festival Ekonomi Syariah adalah event syariah terbesar di Indonesia yang terdiri dari Syariah Economic Forum dan Syariah Fair. Dalam menyemarakan kegiatan Road to Pasir KTI 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Syariah Economic Forum secara virtual terkait model pemberdayaan ekonomi produktif melalui optimalisasi dana ZIS-WAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Diseminasi laporan ekonomi dan indeks literasi syariah dan kegiatan edukasi ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, kami juga mengadakan Syariah Fair melalui pameran UMKM dan pondok pesantren yang akan dilaksanakan pada 23 sampai 24 Juli 2021 di Duta Bal Banjarmasin. Sekarang ada di bersama kita secara terbatas Pak Gubernur. Dan karena pandemi COVID kita batasi yang offline dan juga ada yang di online. Hadirin yang kami hormati, melalui kegiatan Road to Pasir KTI 2021 kami berharap dapat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Selatan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai informasi Bapak Gubernur, UMKM Kalimantan Selatan yang mengikuti Syariah Fair pada hari ini merupakan UMKM unggulan yang telah lulus kurasi, yang telah lulus kurasi Industri Kreatif Syariah Indonesia atau disebut IKRA. Antara lain, Duan Sasirangan, Geliat Tenun Pagatan, Rewa Galeri, Keseli Kreatif, dan Kukis Talipuk Wadaiku. Juga dua UMKM unggulan Kalimantan Selatan yaitu Rewa Galeri dan Kukis Talipuk Wadaiku telah lulus kurasi untuk mengikuti pameran di Singapura. Dalam kegiatan program akselerasi UMKM berorientasi ekspor atau PAMOR Borneo di Singapura yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juli sampai 18 Agustus 2021. Dua UMKM ini mendampingi 17 UMKM lainnya dari Kalimantan Selatan yang lolos kurasi. Luar biasa. Jadi kita sangat optimis Pak Gubernur, sudah mulai go global, kita coba secara bertahap kita ajak ke global. Nanti Bapak Gubernur mau berkenan dan juga Ketua DPRD, pada saatnya kita akan ada opening ceremony khusus pameran yang ada di Singapura bersama Duta Besar di Singapura dan juga Deputi Gubernur di Jakarta. Diperkirakan melihat kondisi di Singapura diperkirakan mungkin nanti tanggal 4 Pak Gubernur. Kita akan coba seremoni pembukaan. Mereka sudah mulai berjualan secara bertahap saat ini. Bahkan ada dua udah kontrak dengan penjual di Singapura. Luar biasa. Kita beri aplaus buat Kalimantan Selatan. Ini adalah kebanggaan kita Bapak Gubernur. Secara pelan-pelan kita dorong, mana yang sudah bisa go global, kita dorong, mana yang harus kita tingkatkan kelasnya, kita benahi sama-sama, kita bina, kita tuntun, supaya bagaimanapun UMKM ini
Ini adalah penggerak ekonomi nasional di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Kita dorong bersama, kita bersinergi bersama. Maka tidak salah tema kami pada kali ini adalah bersinergi membangun ekonomi Banua. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pejabat gubernur dan Bapak Ibu hadirin dari berbagai instansi dan lembaga terkait yang telah ikut menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebagai kata penutup, izinkan kami menyampaikan dua buah pantun. Menyeruput kopi di tepi sawah, jangan lupa pulang membeli baju. Mari bersama kita majukan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jalan-jalan berkeliling Banjar, jangan lupa makan ikan haruan dulu. Mari kita sukseskan kegiatan Feziar untuk Kalimantan Selatan yang lebih maju. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk bisa bertahan kepada Bapak Manis sendiri untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Happy Trend dengan Bank Sampah Induk Baiman. Dan turut mengundang dan untuk menyaksikan kepada penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Safrizal ZA MSI, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Herbitren dengan Bank Sampah Induk Baiman. Herbitren merupakan himpunan ekonomi bisnis pesantren. Disaksikan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan pimpinan kantor perwakilan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon untuk dibuka mapnya, Bapak. Baik. Baik, terima kasih. Mohon tetap bertahan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Selatan. Karena selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan program sosial Bank Indonesia dan juga sekaligus launching kartu digital santri. Dan kami mohon dengan hormat kami undang Ustaz Muhammad Bahroimi, SPD MPD, untuk bisa naik ke atas panggung. Hadirin dan para tamu undangan, Pondok Pesantren Darul Hijrah merupakan pondok pesantren pertama yang nantinya menerapkan kartu digital santri. Namun sebelumnya kita saksikan bersama penyerahan program sosial Bank Indonesia dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan kepada Pondok Pesantren Darul Hijrah. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Inilah penyerahan program sosial Bank Indonesia atau PSBI. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan saksikan bersama launching kartu digital santri yang akan diserahkan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Pondok Pesantren Darul Hijrah. Sekedar informasi, Pondok Pesantren Darul Hijrah merupakan pondok pesantren pertama yang menerapkan kartu digital untuk santri. Baik, kami mohon untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon untuk bisa berfoto.
Baik, terima kasih dan mohon bertahan kepada penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan perwakilan dari Pondok Pesantren Darul Hijrah. Kami mohon bertahan kepada penjabat Gubernur Kalimantan Selatan untuk melakukan sambutan dan juga pembukaan Festival Ekonomi Syariah Banua. Baik, mari kita saksikan bersama sambutan sekaligus pembukaan Festival Ekonomi Syariah Banua dari Bapak Pejabat Gubernur Dr. Safrizal ZA MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin tidak buka masker. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Direktur Bank Indonesia, merangkap sebagai Kakanwil Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kurang tinggi ini. Kemudian Pak Ketua DPRD dan seluruh jajaran Forkompimda, baik yang hadir langsung, yang mewakili TNI, Polri, maupun yang hadir secara daring virtual. Pak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pak Kanrek 9 OJK, terima kasih Pak. Kemudian Kepala Departemen Regional Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Departemen Ekonomi Syariah, serta Kepala Kantor Perwakilan BI se-kawasan Timur Indonesia yang mewakili, Bupati Wali Kota atau yang mewakili, Kepala OPD Pak Mustafa Yandi, kemudian juga tokoh ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan pesantren, ketua asosiasi media, dan kepala cabang perbankan. Sini ada Bank Syariah Indonesia, BSI. Serta seluruh Bapak Ibu sekalian dan yang tidak bisa saya sebut satu-satu, tapi saya semoga Allah melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua, khususnya dan seluruh masyarakat. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan acara pembukaan acara Festival Ekonomi Syariah Semarang Indonesia. Alhamdulillah, ekonomi syariah makin ke depan. Tadi Pak Dr. Rahman menyampaikan namun kita tidak boleh cepat ini baru start, kita harus melakukan banyak hal dan sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang apa ekonomi syariah dan bagaimana keuangan supaya betul-betul
dipahami dengan dipahami insya Allah karena ekonomi syariah ini ada sisi yang dijelaskan tapi saya karena di kampung saya keuangan terutama bapak-bapak di kita opsional oleh untuk melakukan sosialisasi pemerintah ini harus diberikan dibandingkan namun yang jadi walaupun kita diminta soal berbuat baik, jadi sambil beribadah oleh karenanya semua sumber daya yang kepada manusia ini kekayaan gali dikit barang syariah prinsipnya adalah karena tidak akan hanya oleh kalau sudah sana kalau dua-duanya prinsip syariah adalah menjamin kalau sudah tahu akan kemudian jadi banyak orang berusaha tapi modalnya juga dia kasih nanti baliknya mulai dari pilihlah kemudian seperti yang saya dengan syariah oleh karenanya namanya artinya apa? Tidak ada
Oleh karenanya pemerintah provinsi untuk support festival fashion kawasan Indonesia Timur pada hari ini ya dan mengapresiasi kepada pimpinan Bank Indonesia khususnya perwakilan Bank Indonesia sebagai suatu ikhtiar dalam rangka juga para pimpinan AKD untuk pesantren yang mendukung acara harapannya adalah festival ini menjadi mengeskalasi kemampuan ekonomi kita agar menjadi bagian bahagia ekonomi Indonesia dan hari ini kita masih bisa insya Allah ya karena target jiwa dan sektor yang sektor perkebunan juga kuasa market oleh karenanya bangga yang ada apalagi kalau kami butuh dukungan dari Bank Indonesia kita tidak perlu bersaing dengan barang-barang alami hal yang memiliki karena kalau menjual barang-barang sama yang dijual Alibaba, Express, Amazon, kita akan menjual barang-barang ini dan kita menjadi mudah-mudahan
kami sebagai bahagian daripada menjaga umat. Oleh karenanya, tentu startup syariah barang-barang itu bisa kita tetap berniaga dengan menggunakan startup yang bagus-bagus, yang keren-keren. Secara bertahap, tren kondisi perekonomian Kalsel terus maju, ya. Mudah-mudahan, sebagaimana saya katakan, ya, triwulan kedua, ketiga ini kita bisa melompat lebih tinggi sehingga kita bahagian 5 besar atau sekurang-kurangnya 10 besar lah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekarang ini masih 20. Kita masih kalah sama Maluku, masih kalah dengan Papua. Walaupun tentu ada analisis faktornya, Pak. Ini kalau Dr. Rahman Lison dah paham dia mengenai analisis faktor ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, termasuk usaha-usaha kecil yang dibina oleh pesantren. Ini luar biasa ini. Terutama juga tadi dijelaskan soal zifwaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini juga potensi. Karena selama ini silahkan didiskusikan bahwa zifwaf itu hanya digunakan untuk konsumsi. Begitu ya. Padahal zifwaf juga bisa digunakan untuk produksi. Asal manfaatnya untuk masyarakat. Oleh karenanya ini bahagian nanti dari Bazis, silakan mendiskusikan Pak Kanwil bagaimana kita memanfaatkan zifwaf ini juga untuk produksi sehingga manfaatnya sustain, berkelanjutan. Mudah-mudahan konsep syariah ini terus dapat diimplementasikan melalui usaha-usaha lain, misalnya investasi dan penanaman modal, ya. Kemudian juga pembiayaan dengan bermodalkan dari zifwaf. Kalau di kampung saya sudah ada yang namanya Baitul Mal. Ada tanah-tanah yang tak bertuan diserahkan oleh pemerintah kepada Baitul Mal untuk dikelola, manfaatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh mungkin Bazis, atau kita bisa juga lakukan ini melalui Gema Zifwaf Banua itu tadi, ya. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama memperkuat momentum pemulihan ekonomi ini, ya, melalui ekonomi syariah sehingga insya Allah Banua terus maju dan menjadi unggulan minimal di seluruh Kalimantan, bahkan di level nasional. Tantangannya banyak, tapi kita adalah manusia cerdas, manusia yang tak berhenti pada tantangan, justru kita butuh tantangan untuk maju. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan energi untuk sama-sama mengayuh sampan, ya, sehingga ekonomi syariah sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi bisa terus maju. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Ekonomi Syariah Banua Semarak Road to Feshar kawasan Timur Indonesia tahun 2021 dengan tema bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi, saya nyatakan resmi dibuka. Demikian yang Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan seperti ceramah, ya. Tapi tidak ada di tulisan ini Pak. Nanti kalau mau di copy nggak ada, tapi saya baca yang statistiknya ada, ya. Tapi pantunnya ada. Nah, karena ini acara diinisiasi oleh BI, jangan saya melebihi BI jumlah pantunnya, ya. Kuning hijau sungguh serasi seperti baju yang saya pakai ini. Warna sasirangan dan mempesona. Ekonomi syariah menjadi solusi. Pulihkan Banua, majukan bangsa. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon Bapak PJ Gubernur Kalimantan Selatan untuk tetap bertahan
Dan kami undang kepada Kepala Kantor Bank Indonesia Kalimantan Selatan serta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk bisa turut bergabung di atas panggung untuk melakukan seremonial pembukaan Festival Ekonomi Syariah Banua. Pembukaan Festival Ekonomi Syariah Banua ditandai dengan menabuh babon yang akan ditabuh oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor BI Kalimantan Selatan, dan Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam hitungan ketiga, Bapak-Bapak siap? 1, 2, 3. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah secara resmi. Alhamdulillahirrabbilalamin, Festival Ekonomi Syariah Banua resmi dibuka dan akan berlangsung di Banjarmasin 23 sampai 24 Juli 2021. Kami persilahkan kepada bapak-bapak untuk bisa meninjau booth yang sudah tersedia di area kita pada kesempatan kali ini, Expo Festival Ekonomi Syariah Banua. Benar sekali. Untuk expo ini dihadiri oleh beberapa dari UMKM unggulan yang telah lulus Kurasi Industri Kreatif Syariah Indonesia atau IKRA. Antara lain ada Duansa Sirangan, Gelia Tenun Pagatan, Reva Galeri, Kesela Kreatif, dan Kukis Tali Puku Adaiku. Kami juga mengajak untuk Bapak Ibu hadirin sekalian karena hari ini ada di Festival Ekonomi Syariah Banua. Betul. Dan hari ini bertepatan dengan hari Jumat, pas rasanya untuk bisa bersedekah. Betul Jadi sekali. kita mengadakan gerakan berderma atau berziswab, berderma zakat infak sedekah dan wakaf atau berziswab, dan kami harapkan untuk bisa Bapak Ibu hadirin sekalian untuk melakukan ziswabnya menggunakan QRIS yang ada di Basnas. Memang sedikit berbeda ya dari zaman dulu. Sekarang zaman udah teknologi sudah semakin canggih. Benar. Dengan hanya menggunakan handphone dan men-scan barcode dari kris gitu ya. Itu kita sudah bisa melakukan ziswaf atau zakat, infak, sedekah dan wakaf. Iya. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang berhadir pada kesempatan kali ini juga bisa turut melakukannya hanya dengan melakukan scan saja ya, Ya. Dini ya. Dan tentu saja seperti kata Dini informasikan bahwa hari ini hari yang baik untuk bisa melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini pas sekali juga karena kita lagi di masa-masa pandemi COVID-19 di mana kita juga agak sungkan untuk menggunakan cash. Jadi bisa menggunakan handphone hanya via barcode. Tapi tidak hanya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jika Bapak Ibu hadirin sekalian juga ingin belanja di expo-nya kita karena sudah banyak sekali dari UMKM unggulan yang sudah hadir di sini juga bisa menggunakan scan barcode. Betul banget, jadi mempermudah sekali sekarang ya dengan kris QRIS gitu ya yang sudah diinisiasi oleh Bank Indonesia. Ya. Tentu saja ini mempermudah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga buat pengunjung Duta Mall Banjarmasin yang ingin melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Hari ini berlihat ada acara di sini. Di sana ada papan besar gitu, Ya. ada barcode yang bisa langsung di-scan nantinya buat Anda yang ingin melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Karena kita pas hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat, ingin hidup juga makin barokah dan kita tetap, apalagi ini kan udah di akhir bulan mungkin sudah ada yang gajian, bisa disumbangkan sedikit dari rezeki yang kita punya untuk rekan-rekan kita yang tidak berkecukupan. Betul sekali, dan Bapak Ibu sekalian para tamu undangan, kembali kami mengingatkan mengenai protokol kesehatan selama acara berlangsung. Kami mohon juga kepada Anda untuk terus mengenakan masker Anda selama berada dalam lingkungan atau ruang lingkup acara kita pada kesempatan kali ini. Dan tidak sesering mungkin melakukan kontak fisik gitu ya. Betul. Pengen salaman cuma dengan salam namaste saja, tidak harus kontak fisik. Ya. Ataupun Anda ingin melihat-lihat booth yang ada di sini tanpa harus pegang-pegang gitu kan, sekarang harus kurangi sekali kontak fisik Anda. Benar sekali, dan jangan lupa jika memang sudah terjadi mau tidak mau terpegang,
bisa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang juga sudah disediakan oleh tim kita. Dan kami informasikan juga sebelum acara ini kita mulai, tadi sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu ada swab antigen. Jadi dari tamu undangan, kemudian dari kru dan juga dari talent juga sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Benar sekali Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, acara kita pada kesempatan kali ini juga sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dan kami juga persilakan kepada Anda untuk bisa menikmati booth-booth yang tersedia di area booth kita hari ini. Sambil menikmati booth-booth dan juga melakukan Z-Swab, kita akan menyaksikan ini dia ada sedikit informasi mengenai berderma, zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau berziswaf. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 sebesar minus 5,32%. Pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia terkontraksi 5,32%. Apa yang harus dilakukan agar kejatuhan ini tidak terlalu dalam dan tidak berlangsung lama? Yang nggak mau jadi orang kaya? Ingin menjadi kaya membuat orang terus menumpuk harta dan menyebabkan harta tidak mengalir. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah. Disinilah peran penting dari instrumen zakat. Setiap muslim yang mampu wajib membayar zakat 2,5% dari total kekayaannya. Tahukah kamu berapa potensi zakat yang bisa dihimpun di Indonesia? Nilainya 233,8 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar untuk membantu masalah perekonomian di Indonesia. Dan zakat tersebut wajib dikeluarkan setiap tahunnya. Tapi sayang, dana zakat yang terhimpun baru sekitar 10 triliun. Sangat jauh dibandingkan potensi ratusan triliun rupiah. Selain zakat, juga terdapat instrumen infak, sedekah, dan wakaf. Dengan Z-Swaf ini, harta akan terus mengalir dari yang mampu ke orang yang membutuhkan. Apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Dana Z-Swaf dapat dimanfaatkan untuk program penyediaan alat perlindungan diri bagi tenaga medis ataupun membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Di sektor ekonomi, Z-Swaf digunakan untuk memberdayakan pelaku UMKM yang usahanya terdampak. Jadi, jika kamu mampu secara finansial, segera hitung berapa kewajiban zakat dan tunaikan melalui lembaga amil zakat yang terdaftar di Kementerian Agama. Sisihkan juga harta kita untuk infak, sedekah, dan wakaf. Dimulai dari nominal kecil hingga lama-lama menjadi bukit. Bayangkan, dengan Z-Swaf, kita dapat membantu menyelesaikan permasalahan di dunia dan menjadi tabungan amal kita nanti di akhirat. Indonesia kuat dengan Z-Swaf.